Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan katanya si Abdul Qadir Jailani. Yo ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali terus dapat karomah gitu, ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan, dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, males, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas, baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar, kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan begitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih, baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah, dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum. Hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah. Padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita. Kita belum masih cinta sama dia, belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cuekin dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya. Cuma kamunya jual mahal. Saya tidak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya. Sama Allah. Turunkan dikitlah harganya. Oke, ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar, terus pacarmu apel, tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana,
lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat, pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu. Sudah minta putuskan saja aku. Mesti. Cuma Allah enggak, karena Allah sangat sayang pada kita. Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah wujudkan tasawuf, untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf. Ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat, perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat, harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar, itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, tidak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya tidak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air. Kalau campur sama kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah nggak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali, kok masih sering takut, takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun. Wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Dia tidak takut apapun. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil. Itu wali, walaya. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang yang semacam ini sudah memasuki walaya. Kalau sudah tobat, sofa, walaya, terakhir dia masuk
ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting. Ketika masuk fana, bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Taubat, sofa, suci, kemudian walayah, wilayah, masuklah dalam perlindungan Allah, wilayah, dan fana. Nah itu ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari taubat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah, pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah harus ada ini. Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi, selanjutnya mewujudkan tasawuf.